Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ali Hasan Abdul Hamid. Saya dari Prodi S1 Peternakan University Dari. Kami dari kelompok kambing. Di sini kami akan sedikit mewawancarai dan juga belajar dengan seorang peternak kambing di Desa Garon, Banyuroto, Sawangan, Magelang. Di sini kita sudah bersama dengan Bapak Zul. Pak Zul. Pak Zul ini adalah seorang peternak kambing dan alhamdulillah sudah berkembang pesat sekali dan sekarang sudah memiliki banyak sekali ya koleksi kambing di peternakan ini. Oke, langsung aja kita belajar bersama dengan beliau. Untuk peternakan ini sudah berapa lama mungkin ya Pak? Saya beternak sudah sekitar 1,5 tahun, ya hampir 2 tahun lah ya. Jadi apakah di peternakan ini ada banyak jenis kambing atau mungkin satu kambing doang? Kan ada kambing yang Jawa, ada kambing yang mungkin Garut dan sebagainya. Di sini saya memeliharanya itu domba, bisa dibilang ekor tipis, domba ekor tipis dan domba Garut. Ya, Garut ini untuk dikembangbiakan di sini dan ini juga ada jantan-jantannya. Kami cari yang tanduk 4 dengan harapan nanti anak-anaknya bisa yang jantan juga tanduknya 4 gitu. Untuk distribusinya Pak, itu mungkin bisa misalkan kambingnya itu dijual pada umur berapa tahun gitu. Kalau di sini saya mengelola ini kan tergantung permintaan. Kadang ada yang di bawah itu diambil dagingnya, jadi istilahnya penggemukan lah. Penggemukan itu tergantung nanti permintaan. Kalau permintaan dengan berat badan sekian, nah itu sudah bisa masuk, bisa dikeluarkan untuk dijual. Tapi kalau ada yang mau cari betina-betina bunting juga bisa dijual di sini ya, bisa dijual. Jadi teman-teman di sini banyak sekali ya, kita lihat kambingnya. Jadi ada yang bertanduk 4, juga ada yang Jawa juga ada. Jadi ini kan kambingnya banyak Pak ya. Kemudian untuk penjualannya itu bekerja sama dengan PT atau pribadi Pak? Untuk penjualan kami ada penjualnya, jadi teman yang menjualkan, karena kami mengelola ini bareng-bareng jadi tidak sendiri. Nah, nanti ada istilahnya menjualkan itu aja dan kami hanya dikirim untuk misalnya ini sudah gemuk sekian, ditimbang dibawa ke sana, dibawa ke Jogja itu. Ya. Kemudian untuk pakannya ini menggunakan pakan rumput atau sentrat ya Pak? Ini rumput gajahan yang dicoper, sama kadang-kadang kalau ya itu ketebon dari batang jagung itu, kalau pagi dikasih makan itu dan sedikit konsentrat ini yang untuk pembibitan. Nah, kalau untuk penggemukan itu diperbanyak yang konsentratnya. Jadi untuk makannya sehari mungkin berapa kali ya kalau makan untuk kambing ini? Ya intinya cuma 2 kali, pagi sama sore. Pagi itu saya kasih kadang rumputnya dulu, kadang sentratnya dulu, nanti setelah hampir habis itu ditambah. Jadi misalnya rumput habis itu dikasih konsentrat dengan takaran yang sudah ditentukan. Terus sama sore, kalau pagi itu sekitar jam 7
jam 7 kasih makan, terus kasih minum, nanti sore sekitar jam 16 atau jam 4 sore. Jadi teman-teman, untuk pemakanannya atau pengasihan makan itu 1 hari 2 kali ya, jadi untuk pagi sekitar jam 7 dan juga sore sekitar jam 4-an. Kemudian ini kan kandangnya kelihatan bersih ya Pak. Nah ini pembersihannya itu berapa minggu sekali atau berapa hari sekali? Ini untuk yang atas, ini lantai atas ini tiap hari dibersihkan pakai sapu. Kotoran turun semua lah, nanti di bawah itu kadangnya 2 hari sekali, kalau kadang ya setiap hari. Jadi tergantung waktu longgarnya. Iya. Jadi teman-teman ya, kita bisa lihat sendiri kandangnya itu juga bersih, juga aman, enak, kambingnya juga nyaman. Nah ini kan banyak ada kotoran kambing ya Pak, ada istilah kencing kambing dan sebagainya. Itu udah dimanfaatkan atau belum kira-kira Pak? Untuk urin belum, jadi cuman dibuang begitu saja. Mungkin nanti kalau musim kemarau yang panasnya banter itu ya, nanti baunya itu akan menyengat karena urin tidak ditampung. Nah, untuk kotoran istilahnya apa ya, bisa sing nek wong sini ngarani mendil lah ya. Itu dimanfaatkan untuk pupuk, dan bisa kadang juga ada orang yang meminta atau membeli, itu bisa. Cuman sebatas itu untuk pengolahan kotorannya. Oke, jadi teman-teman, belum di sini belum dimanfaatkan, jadi kotorannya masih ya istilahnya kalau belum bisa termanfaatkan. Mungkin kalau ada warga sekitar yang ingin datang meminta atau apa ya, itu diperbolehkan ya. Kemudian untuk nganunya Pak, ini awal gimana bisa mendirikan atau beternak kambing itu awalnya gimana? Awalnya dulu itu kan ada teman yang sering datang ke sini, kemudian gimana Pak kalau kita memelihara domba, kambing, dengan analisa usaha yang mungkin menggiurkan lah. Menggiurkan untuk produksi, reproduksinya memang domba ini bisa dibilang cepat dan bisa dibilang kalau dipelihara dengan maksimal insya Allah menghasilkan, karena reproduksinya juga cukup cepat. Karena dalam satu petak 2x2 meter kandang ini dikasih biasanya ya, itu dikasih babon 10 jantan 1. Oh iya, babon 10 jantan 1 itu nanti setelah mau melahirkan saya pindah, itu nanti 1 bulan dari setelah melahirkan masukkan lagi. Itu biasanya kalau cepat sudah kawin lagi, jadi lebih cepat untuk reproduksi gitu ya. reproduksinya. Untuk anaknya sendiri Pak, itu mungkin nanti dibesarkan sendiri atau nanti dijual langsung anaknya? Nah untuk anak itu dibesarkan sendiri mungkin dengan kualitas yang bagus, itu nanti juga dijual lebih tinggi. Terus harusnya nyari babon itu ya yang masih produktif, jadi tidak terlalu tua gitu. Oke, kami tanyakan, insya Allah jadi pelajaran untuk kami ke depannya agar kami bisa termotivasi untuk bisa mengembangkan atau juga berbudidaya di bidang peternakan kambing. Kemudian satu lagi Pak, ada motivasi untuk para muda-mudi dari S1 Peternakan untuk Tidar mungkin yang kedepannya bisa mengembangkan peternakan khususnya di kambing ini. Ya, untuk motivasi kedepannya saya pribadi berharap supaya anak-anak muda ini bisa lebih giat dalam bercocok tanam pertanian ataupun peternakan, karena peternakan sendiri pun kalau dikelola dengan
bagus dengan baik ya menghasilkan. Jadi jangan sampai karena hanya terpancang dengan kotor, dengan bau, dengan baju terkena kotoran atau itu, terus kita nggak akan pernah ataupun nggak mau untuk beternak. Itu jangan sampai, karena kedepannya untuk daging domba ini, daging kambing ini permintaan pasar sangat pesat. Jadi mungkin kita pun kalau misalnya dia minta untuk kontinuitas istilahnya, dalam satu hari minta 5 ekor kambing atau 2 ekor saja, itu tiap hari harus suplai ke permintaan, atau itu rata-rata nggak ada yang berani. Karena apa? Karena kuantitasnya itu jumlahnya belum banyak, dan permintaan untuk daging domba itu sekarang memang luar biasa. Jadi mungkin kalau di kota-kota besar itu kita lihat sendiri, harga sate, harga tongseng dan lain sebagainya selalu naik ya, selalu naik. Sementara anak-anak muda sekarang makin semangat. Jangan sampai hanya terpancang dengan bau dan lain sebagainya itu tadi, terus wegah upen-upen. Kalau di sini itu rata-rata bau. Jadi orang kampung di sini itu rata-rata dalam rumah itu rata-rata memelihara sapi atau domba. Itu jadi satu dengan rumah, bahkan mepet dengan kamar itu masih biasa. Masih biasa ya Pak. Ya, jadi dengan adanya teknologi yang modern sekarang, tolong manfaatkan yang sebagus-bagusnya, manfaatkan yang sebaik-baiknya untuk mencari ilmu, untuk mencari yang lain-lain, bisa untuk mencari ilmu atau mencari apa itu, rezeki dari situ juga bisa. Jadi kedepannya semangat untuk menjadi peternak domba di Indonesia ini. Oke. Terima kasih Pak untuk ilmunya. Semoga kami bisa sebagai muda-mudi di Universitas Jeddah bisa mengembangkan atau membudidayakan kambing di masa mendatang. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Ya, jadi teman-teman, kita sudah belajar bersama berkenaan tentang kambing. Jadi di sini banyak sekali jenis kambingnya, ada 2, yaitu ada kambing Jawa dan juga kambing Garut. Dan di sini seperti yang kita ketahui bahwasanya memang di sini dicarikan jantan yang bertanduk 4 supaya nanti anaknya juga bisa bertanduk 4 juga. Kemudian untuk kebersihannya alhamdulillah di sini juga sangat luar biasa. Bisa kita lihat kebersihannya ya setiap hari dibersihkan. Jadi itu sedikit informasi yang bisa kami pelajari dari Bapak Pak Zul. Dan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.